Rumah sakit tanpa nama. Malam itu, Sena mengendarai motor pulang dari shift malamnya sebagai pegawai minimarket. Jalanan sepi, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hampir padam. Hujan rintik turun, membuat pandangannya buram. Tiba-tiba, seekor kucing melintas cepat di depan motornya. Sena kaget dan membanting stang. Brak! Motor terpental menabrak pembatas jalan. Sena terbaring lemah, pandangannya gelap. Saat ia membuka mata, Sena berada di dalam sebuah rumah sakit. Tapi ruangan itu sangat dingin. Lampu-lampu neon di atasnya berkelip-kelip seperti hampir mati. Tidak terdengar suara manusia sama sekali. Ia menekan bel panggil perawat. Tidak ada yang datang. Sena turun dari ranjang. Kakinya masih terasa sakit, namun ia harus mencari bantuan. Lorong rumah sakit itu panjang. Semua pintu tertutup rapat, kecuali satu pintu yang sedikit terbuka dengan papan bertuliskan Ruang Perawatan Khusus. Sena mendorong pintu itu. Di dalamnya ada beberapa tempat tidur terjejer rapi. Dan di setiap tempat tidur itu ada sosok pasien yang ditutupi kain putih dari ujung kepala hingga kaki. Sena mencoba memanggil, "Halo, ada yang bisa bantu saya?" Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri membuka kain putih salah satu pasien itu, namun yang ia temukan bukan tubuh manusia, melainkan manekin menyeramkan dengan mata kaca yang menatap kosong ke arah atap. Sena mulai panik. Ia berlari ke arah pintu. Tapi pintunya menutup sendiri dengan suara deg. Lampu-lampu padam seketika. Hanya suara nafas Sena yang terdengar. Lalu, dari kejauhan, ada suara kursi roda yang berderit pelan. Krik, krik, krik. Sena menyalakan lampu dari ponselnya. Ia menyorot ke arah suara itu. Di tengah cahaya, ada perawat dengan wajah pucat, bibir membiru, mata hitam kosong, sedang mendorong kursi roda. Dan di kursi roda itu, ada manekin tanpa kepala. Perawat itu berbicara lirih. "Kamu pasien baru kan? Silakan ikut ke ruang operasi." Sena mundur, nafas terengah. "Tidak, aku ingin pulang." Perawat itu tersenyum, tetapi kulit pipinya robek mengikuti gerakan senyum itu, menampakkan bagian dalam yang gelap. "Kamu tidak akan pernah pulang dari sini." Sena berlari sekuat tenaga, menyusuri lorong gelap itu. Namun setiap ia berbelok, ia kembali ke lorong yang sama. Seolah ia terjebak dalam labirin rumah sakit yang tidak berujung. Telepon umum di ujung lorong berbunyi. Tring, tring, tring. Dengan paniknya, ia mengangkatnya. Suara laki-laki terdengar tegas. "Jangan ikuti perawat itu. Kamu harus keluar dari rumah sakit itu." Sena menjerit, "Tolong saya, di mana jalan keluarnya?" Suara itu menjawab, "Pertama, kamu harus sadar bahwa kamu sudah mati." Sena terpaku. Ia melihat tangannya. Ternyata ada bekas luka besar di dadanya,
seperti bekas operasi yang belum dijahit sempurna. Pandangannya bergetar. Ingatan kecelakaan tadi muncul. Sena mengisak, Aku mati." Suara itu melanjutkan, "Ini bukan rumah sakit. Ini adalah tempat terakhir sebelum arwahmu diambil. Jika kamu ikut perawat itu, kamu akan menjadi manekin berikutnya." Telepon mati seketika. Sena berbalik. Perawat itu sudah berada di hadapannya dengan kepala manekin di tangannya. "Sudah waktunya operasi, pasien baru," katanya dengan suara menggema. Sena menutup mata dan berteriak. Lalu tiba-tiba, ia kembali membuka mata. Kali ini ia berada di luar, tergeletak dekat motornya. Orang-orang berkerumun. Ada suara sirine ambulans. Seorang paramedis berteriak, "Masih ada nafas, kita bawa dia cepat." Sena merasa lega. Hingga paramedis lain berkata pelan, "Kenapa dia bisa selamat padahal tadi kita sudah menyatakan dia meninggal?" Sena berusaha bicara, tapi tidak ada suara. Dan di kaca ambulans itu, ia melihat pantulan perawat pucat tadi duduk tepat di sampingnya, membawa kepala manekin. Perawat itu berbisik dekat telinganya, "Aku akan menjemputmu lagi nanti, pasien spesial." Ambulans melaju, sirine meraung. Sementara Sena masih belum sepenuhnya kembali ke dunia manusia.